Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musta'inan wa mutabarikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bijahil Qur'anil azim. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan hari ini, kesempatan siang ini, kita semua masih bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah bihaqqil mubarakah, dengan bertujuan kecuali dengan mencari ataupun mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, wa atba'it tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya, kita semua umat akhir zaman, umat yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalani ataupun dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk meneruskan ataupun melanjutkan mengenai judul ataupun tema yang akan disampaikan, yakni mengenai thalabul ilmi ataupun mencari ilmu. Bahwasanya pernah kita ketahui ataupun pernah kita dengar suatu hadis Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ditambahkan minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya mencari ilmu itu fardhah. Fardhah di sini adalah wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, ala kulli muslimin, terhadap orang-orang muslim ataupun orang-orang yang berislam. Orang-orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka minal lahdi ilal lahdi, dari buayan ataupun dari lahirnya sehingga matinya. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Kita di alam dunia itu adalah sedang belajar. Semuanya sedang belajar. Tidak ada yang sudah menjadi ahli, tidak ada yang sudah menjadi katakan meskipun saya sudah sekolah tinggi ataupun sekolah yang lebih tinggi, sekolah di luar negeri, semuanya tetap dikatakan sedang belajar. Tidak ada yang menjadi seorang ahlinya, karena terutama mengenai ilmu, seseorang meskipun sudah berilmu tetapi tetap saja masih kurang ilmunya. Adapun dalam Mutiara mengatakan bahwasanya orang berilmu itu akan merasakan sangat bodoh ketika menghadapi seseorang, siapapun itu, dia yang berilmu ataupun ahlul ilmi akan merasakan rasanya kebodohan. Jadi tidak lepas dari namanya belajar. Terus belajar
belajar berbicara di depan umum bagaimana, belajar mencari ilmu, mencari ridhonya seorang guru bagaimana. Karena ketika kita mencari ilmu, kita pun harus bisa mencari ridhonya seorang guru. Dengan ridhonya seorang guru, insya Allah manfaat seluruh ilmunya. Insya Allah ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali akan manfaat bagi kehidupan kelak di masyarakat. Oleh sebab itu jangan pernah hapuskan ataupun dikatakan, oh ini mantan guru saya dulu ketika di pesantren. Tetapi tetaplah katakan, ini guru saya di pesantren. Inilah yang mengajariku huruf-huruf hijaiyah, yang mengajariku tentang agama, yang mengajariku tentang dunia dan agama. Bahkan ketika kita di pesantren, itu ilmunya itu sangatlah banyak dan luas, baik ilmu dunianya, baik ilmu akhiratnya. Karena di di sekolah mungkin kita belajar tentang mengenai ilmu dunia, ilmu pengetahuan, ilmu umum. Di pesantren pun sama, diajarkannya ataupun belajarnya itu adalah tentang ilmu pengetahuan juga ada, ilmu akhirat juga ada, pokoknya paket komplit. Makanya ketika kita mencari ilmu, niatkan dalam hati kita untuk mencari ilmu sekaligus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan guru kita. Dan semoga kita semua dapat bermanfaat bagi orang lain, dapat bermanfaat bagi orang-orang yang khususnya ada di sekitar kita, ada di samping kanan kiri kita, belakang depan kita. Semoga kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga ketika kita mencari ilmu, kemudian ilmu itu manfaat, maka ilmu itu akan menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan kita kelak di masyarakat. Dan juga dari Rasulullah, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarah. Jikalau ilmumu tidak dimanfaatkan, jikalau ilmumu tidak manfaat, maka itu seperti pohon tak berbuah. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, kita memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat ataupun tidak dimanfaatkan oleh kita kepada orang-orang sekitar kita, maka bagaikan suatu pohon yang tak berbuah. Rasanya cobalah pandang kita memandang satu pohon, tetapi pohon itu tidak ada buahnya, maka apa yang akan kita ketik, apa yang akan kita petik? Kita menanam pohon mangga tetapi tidak ada buahnya, apakah kita akan memetik daunnya? Kita menanam pohon anggur, tidak ada buahnya, pohon-pohon yang berbuah tapi tidak ada buahnya, maka apa yang akan kita petik dari pohon tersebut? Maka jikalau kita memiliki ilmu, sekecil apapun ilmu itu, manfaatkanlah, berikanlah kepada yang belum paham, berikanlah kepada yang belum mengetahui tentang ilmu tersebut. Seperti itu. Karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk selalu terus mencari ilmu. Baik kita sudah lulus pesantren, lulus sekolah, lulus perguruan tinggi, kita tetap harus mencari ilmu. Karena ketika kita lulus ataupun menjadi suatu alumni, kalau kita terjun di masyarakat itu beda dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus mengerti karakteristik masyarakat ini seperti ini, karakteristik orang ini seperti ini. Maka kita harus memahami hal tersebut, memahami terhadap suatu masyarakat itu. Kalau kita sudah memahami dengan masyarakat tersebut,
insya Allah jalan untuk kita memberikan ilmu, untuk kita memanfaatkan ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yasir wa la tu'asir alaina fi ilmin nafi. Jadi semoga Allah mudahkan dan jangan sampai menyusahkan kepada kita semua dalam memanfaatkan ilmu. Seperti itu. Jadi tetaplah mencari ilmu dan jangan lupa adab kita. Jikalau kita sudah menjadi ahli ilmu, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita membelakangi seseorang yang dulu pernah berjuang, yang dulu pernah berkorban ketika kita mencari ilmu, baik itu guru, teman sebaya, teman saudara yang selalu membantu kita dalam kesusahan. Seperti itu. Nah, jadi untuk adik-adik semua, tetaplah belajar mencari ilmu. Jangan sampai alat teknologi, alat canggih apapun itu menjadi pengganggu bagi kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jikalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jikalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.